Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow, luar biasa ya. Kalau kita dengar ayat seperti ini, bagaimana kita memahaminya? Khususnya pada saat kita juga di sisi lain mendengar bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita, kasihnya agape tanpa syarat, dia menerima kita, dia Bapa yang baik, Gembala yang baik dan sebagainya. Tiba-tiba api yang menghanguskan. Statement yang diambil dari Ibrani 12:29 ini merupakan satu kutipan dari Perjanjian Lama, Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, sebenarnya cerita ini juga diambil dari kisah Keluaran 19, yaitu pada saat orang Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka tiba di Gunung Sinai. Jadi malam itu Tuhan akan menurunkan hukum-hukumnya melalui Musa yang ada di atas gunung itu, dan suasana sangat mencekam, ya kan? Semuanya gelap, dikatakan ada guruh, kilat, awan tebal, suara yang keras, dan ya ini api, ya kan? Asap, dan kemudian gempa bumi. Dan Tuhan bilang kalau ada yang mendekat ke gunung itu, menjamah gunung itu akan mati. Jadi sangat mencekam sekali, bukan? Nah, Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus menyatakan dirinya kepada orang Israel pada saat itu. Tapi pada saat penulis Ibrani menuliskan ini di pasal yang ke-12, di awal daripada pasal tersebut diceritakan tentang Yesus yang bersedia menderita untuk kita. Ada juga tentang Bapa yang baik, yang sayang, mendidik anaknya, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kalau kita lihat keseluruhan daripada Perjanjian Baru adalah tentang Tuhan yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi kalau kita nggak bisa mencerna ini dan tahu bagaimana duduk perkaranya, maka kita tidak pernah bisa enjoy atau menikmati kabar baik. Tidak bisa menikmati kabar tentang anugerahnya, kasihnya. Karena selalu diingatkan bahwa, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Nah, itu seperti kita mau memberitakan Injil, kasih karunia kepada anak-anak kita, tapi pakai narasi Perjanjian Lama. Nah, tadi saya sudah sebutkan konteks dekatnya, yaitu di Ibrani pasal 12. Sekarang kalau konteks secara kitabnya, kitab Ibrani itu ditulis sebenarnya kepada orang-orang Ibrani yang sudah percaya, tapi mereka itu mengalami penganiayaan yang sangat besar. Jadi ada beberapa yang tergoda untuk kembali lagi kepada sistem yang lama. Karena ingat pada saat itu, pada saat kitab Ibrani ini ditulis, bait suci itu masih berdiri. Jadi mereka mau kembali lagi kepada sistem yang lama, sistem Musa, sistem persembahan, kurban lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Inilah sebenarnya konteksnya, yaitu penulis Ibrani membuat banyak sekali kontras-kontras di sepanjang kitab itu. Mengkontraskan Yesus dengan Musa, dan kemudian juga di sana ada sistem Perjanjian Lama, ada keimaman Harun dikontraskan dengan keimaman Melkisedek dan lain sebagainya. Jadi di pasal 12, mulai ayat ke-18, mulailah diceritakan tentang gunung yang ada api itu tadi. Kemudian disusul dengan kontrasnya di ayat-ayat berikutnya, dan kemudian muncul lagi ayat 29 ini, api yang menghanguskan. Nah, pada saat kita melihat dua deskripsi dikontraskan, kita harus tahu kita ini sekarang yang mana. Sama seperti kita berbicara tentang masa COVID dan masa setelah COVID. Pada saat kita bicara tentang aturan-aturan di masa COVID, yang kalau orang melanggar, tidak pakai masker, itu kena hukuman dan lain sebagainya. Kita sedang menceritakan kontrasnya, tapi tidak mengatakan bahwa hukuman atau ancaman di masa COVID itu masih berlaku kepada kita di masa pasca COVID. Jadi ini adalah Tuhan yang sama yang dikatakan api yang menghanguskan. Tapi dia itu api yang menghanguskan bagi orang yang tidak percaya kepada dia. Bagaimana sekarang kita anak-anak yang sudah lahir baru ada di dalam Kristus masih terancam lagi oleh api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Pada saat dia disalibkan, ada kegelapan yang menyelimuti Golgota. Ada kengerian pada saat itu, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Pada saat itu murka Allah turun ke atas Yesus Kristus supaya api yang menghanguskan itu tidak turun kepada kita, orang-orang dikasihi. Jadi hari ini kita tidak seharusnya diancam-ancam lagi dengan api yang menghanguskan. Apa kesimpulan kita pada saat kita membaca ayat-ayat seperti ini? Pertama, kita bersyukur bahwa kita diluputkan dari api yang menghanguskan itu karena kita percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, narasi bagi orang percaya bukanlah kita diancam-ancam lagi dengan api yang menghanguskan, tetapi hati kita jadi disentuh. Kok ada Tuhan yang kudus seperti ini mau menyelamatkan aku? Harusnya aku mati hangus oleh api penghakimannya, tapi dia datang menggantikan aku. Jadi dari memahami kasihnya itu, karya penyelamatannya itu, kita akan hidup dengan penuh rasa hormat kepada dia, hidup dalam kesetiaan kepada dia, hidup dalam kekudusan seperti dia adalah kudus. Jadi jangan salah comot ambil narasi yang mengancam, yang harusnya untuk orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, diterapkan kepada kita. Jadi ayat seperti api yang menghanguskan itu tidak seharusnya mengancam kita lagi. Harusnya itu malah membuat kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih solusi terhadap masalah itu. Nah, solusinya apa? Kita lihat di konten berikutnya.